Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan hektar tanaman padi di Desa Citalang, Purwakarta rebah dan mati akibat tak dapat air. Produksi padi anjlok hampir 60%. Diduga akibat mengonsumsi alkohol 70% yang dicampur obat keras, 3 orang di Kabupaten Garut tewas. Lebih dari 30 komputer jinjing alias laptop dan sebuah proyektor milik sebuah SMP negeri di Tasikmalaya digondol pencuri. Kita ke informasi selanjutnya. Dari penyelidikan kasus pesta minuman keras oplosan yang menelan 3 korban jiwa di Kabupaten Garut, polisi menduga penyebab kematian 3 korban akibat mengonsumsi alkohol 70% yang dicampur obat keras. Penyelidikan kasus pesta minuman keras oplosan yang menelan 3 korban jiwa di Kabupaten Garut terus didalami polisi. Polisi telah memeriksa keterangan dari para korban selamat sebanyak 6 orang. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga penyebab kematian 3 orang korban dalam pesta miras oplosan tersebut akibat mengonsumsi alkohol 70% yang dicampur dengan obat keras yang dibeli secara daring. Hasil pemeriksaan di TKP sementara, minuman yang dikonsumsi oleh para korban yang dirawat, yang pulang, kemudian yang sudah meninggal dunia, itu minuman campuran yang diracik oleh mereka. Itu alkohol 70%, kemudian dicampur dengan beberapa obat. Saat ini ada beberapa korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Slamet Garut setelah sebelumnya dirawat di Puskesmas Pundui. Sementara 3 korban meninggal telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Pesta miras oplosan yang berujung petaka terjadi pada Jumat malam di sebuah rumah di Kampung Pamegatan, Kabupaten Garut. Akibat pesta miras oplosan itu, 3 tewas, 2 diantaranya pelajar SMA. Salah satu pelajar ditemukan tewas di rumahnya, sementara 6 orang lainnya yang selamat dirawat di puskesmas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Belasan remaja yang diduga akan tawuran memakai senjata tajam ditangkap polisi di Kota Sukabumi. Tangisan pecah saat para remaja dipertemukan orang tuanya di kantor polisi. Tangisan menyelimuti Mapolres Sukabumi saat 12 remaja laki-laki yang ditangkap polisi dipertemukan dengan para orang tuanya. Sembari bersimpuh, para remaja meminta maaf atas perbuatannya. 12 remaja tersebut ditangkap aparat kepolisian lantaran hendak tawuran antara 2 kelompok. Mereka ditangkap dengan barang bukti sejumlah senjata tajam. Kami berhasil mengamankan 12 orang dari 2 kelompok bermotor berbeda, serta mengamankan puluhan senjata tajam berbagai jenis yang disembunyikan di sebuah gudang yang diduga akan dipergunakan dalam aksi tawuran dengan kelompok bermotor lainnya. Setelah membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, para remaja dipulangkan ke rumah masing-masing. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kejahatan memang tak kenal waktu dan tempat walaupun upaya pengamanan sudah maksimal. Lebih dari 30 komputer jinjing alias laptop dan sebuah proyektor milik sebuah SMP negeri di Tasikmalaya digondol pencuri. Padahal barang-barang ini ditaruh di dalam ruangan bertralis dengan dipantau kamera pengawas. Bisa-bisanya hanya hitungan jam sebelum ujian asesmen nasional berbasis komputer atau UNBK, komplotan maling membobol laboratorium komputer di SMP Negeri 20 Kota Tasikmalaya. Tak tanggung-tanggung, sedikitnya 36 laptop dan 1 proyektor yang tersimpan di dalamnya digondol dengan santai. Kejahatan 2 orang pria ini pun terekam kamera pengawas. Guru yang menyiapkan UNBK Senin pagi pun kaget karena laptop yang sudah disiapkan sejak Minggu malam sudah raib dari tempatnya. Upaya pengamanan ekstra dengan memasang teralis di jendela pun percuma karena bisa dengan mudah dibobol para pelaku. Lebih sedih lagi, hilangnya aset sekolah ini sudah terjadi lebih dari sekali.
mencongkel tralis jendela, kemudian tralisnya juga dicongkel, mengambil 36 laptop, satu proyektor. Itu rencananya buat apa? Itu rencananya digunakan untuk ANBK. Ini udah keberapa kali Pak kejadian? Kalau tidak salah untuk yang ketiga kalau nggak salah. Polisi pun kini tengah menyelidiki dan mengejar 2 sosok pencuri yang terekam kamera pengawas. Mungkin untuk pelaku dan barang bukti yang lainnya masih kita data. Itu komplotan atau apa nanti? Nah, belum kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kerugian jumlahnya kan? Belum masih kita data. Gara-gara kasus pencurian ini, pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer pun terpaksa dilakukan bergiliran karena jumlah komputer sekolah yang tak cukup. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Seorang pencuri mesin pompa air tertangkap warga saat beraksi di Kabupaten Cirebon. Pelaku yang kabur dan bersembunyi di plafon rumah warga sempat melawan dengan melempari genteng ke arah warga dan polisi yang berusaha menangkapnya. Sejumlah polisi dan warga berupaya menurunkan paksa Cartini, pelaku pencurian yang bersembunyi di plafon rumah warga di Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. Cartini bersembunyi dari kejaran warga yang memergokinya mencuri mesin pompa air dari sebuah warung. Setelah bersembunyi selama 4 jam, pelaku akhirnya menyerah dan ditangkap hingga menjadi bulan-bulanan warga. Waktu kita mau tangkap ke atas itu si pelaku sempat melempar ya, mungkin melempar genteng anggota kami, namun demikian tidak ada korban dari pihak kami dan pelaku juga kita amankan dengan selamat. Dia tuh maksudnya ngumpet di plafon atau gimana? Ya betul, jadi dia mungkin sudah ketahuan dia mau mencuri, dia ada rasa takut, khawatir ditangkap dan sebagainya, akhirnya dia melarikan diri, lari naik ke atas atap plafon. Jadi dia menunggu, mungkin masyarakatnya kalau sudah pulang, mungkin dia akan kembali lagi, tapi ternyata masyarakat menunggu, akhirnya dia menyerahkan diri, ditangkap sama masyarakat dengan anggota kami. Bersama pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor dan linggis yang digunakan untuk mencuri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 5 perampas sepeda motor ditangkap polisi saat sedang beraksi. Modus yang mereka lakukan adalah berpura-pura sebagai debt collector atau penagih utang dan menuduh pengendara sepeda motor belum membayar cicilan. Para perampas sepeda motor ini ditangkap polisi di depan sebuah warung di Jalan Raya Sadang, Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya mereka merampas sepeda motor milik seorang warga. Modus yang dilakukan adalah mengikuti korban dan menghentikannya di jalan sepi. Para pelaku kemudian mengaku dari perusahaan pembayaran cicilan sepeda motor dan menuduh korban belum membayar angsuran. Mereka kemudian merampas sepeda motor milik korban. Atas perampasan ini, korban kemudian melapor ke polisi. Peristiwa tersebut terjadi pada saat korban sedang dalam perjalanan mengendarai kendaraan sepeda motor diikuti oleh para pelaku. Kemudian di TKP tiba-tiba korban diberhentikan dengan paksa oleh para pelaku dengan berdalih bahwa kendaraan milik korban menunggak angsuran, namun faktanya kendaraan tersebut tidak memiliki angsuran atau cicilan ke leasing manapun. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor lengkap dengan surat tanda nomor kendaraan. Selanjutnya mereka akan dijerat pasal 365 dan 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan. Ancaman hukuman pidana paling lama 9 tahun penjara. Polisi juga masih mengejar 2 rekan pelaku yang kini masih buron. Samsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Polresta Cirebon membongkar praktek jual beli satwa dilindungi yang dilakukan anak di bawah umur. Satwa dilindungi seperti elang Jawa, alap-alap hingga berang-berang gunung dijual secara online. Sejumlah satwa dilindungi ini disita petugas Satreskrim Polresta Cirebon dari tangan S, pelajar berusia 16 tahun warga Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon pekan lalu. Satwa dilindungi yang disita beragam, antara lain 1 ekor elang bondol, 1 ekor elang berontok, dan 4 gantangan burung serta berang-berang gunung atau lutra sumatrana. Terbongkarnya praktek jual beli satwa dilindungi ini berawal dari informasi dari masyarakat yang melihat S memasarkan satwa di media sosial.
Meski melakukan tindakan melanggar hukum, namun karena berstatus sebagai anak di bawah umur, ia tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor. Modus operandi dari perkara ini bahwa pelaku ini membeli satwa-satwa yang dilindungi ini melalui online dan kemudian melakukan COD, ya. Kemudian yang bersangkutan niatnya akan menjual kembali satwa-satwa yang dibeli dari COD ini. Sedang untuk penanganan satwa dilindungi yang telah disita, BKSDA Cirebon akan berkoordinasi dengan wilayah Garut yang menjadi tempat konservasi khusus satwa dilindungi, khususnya elang. Barang satwa liar hasil perdagangan ini mungkin selanjutnya kita akan karantina ya. Kita akan karantina untuk mendapatkan perawatan dari tenaga medis yang memang kompeten di bidang itu, nanti di Pusat Konservasi Elang Jawa yang ada di Kabupaten Garut. S yang menjadi anak berhadapan dengan hukum mendapatkan satwa yang terancam punah tersebut melalui media sosial dan berniat menjualnya kembali melalui laman media sosialnya. Namun belum sempat terjual, tindakan itu ditegah petugas. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.